dengan apakah kita menuduh Muhammad? Wallah, aku tak percaya pada pendengaranku. Katakanlah kepada semua orang, katakan apa adanya tentang Muhammad. Jika seperti itu, kita akan membantu Muhammad melawan diri kita sendiri. Lalu, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebisa mungkin mencegah orang bertemu dengannya. Jika kau tak ingin katakan yang sebenarnya, maka diamlah. Apa yang membuatnya begitu pandai berbicara hari ini, ketika biasanya ia lemah secara fisik dan lisan? Jangan berkata hal yang buruk tentang saudaramu Khalid. Meski dia hanya saudara tirimu, ia tetap anakku. Dan bagiku, kalian berdua tak ada bedanya. Jangan membanggakan kekuatan fisikmu dan merasa kau yang bertanggung jawab atas kekuatan pasukan Quraisy. Dua jenis orang yang berjaya di antara bangsa Arab. Satu dengan pedang dan yang lainnya dengan kesabaran dan kebaikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ini? Celakalah aku. Celakalah ibumu, Abu Hudzaifah. Aku selalu mengira bahwa aku sudah mati sebelum melihat ini. Apa yang harus kukatakan pada masyarakat jika mereka tahu semua ini? Masyarakat apa, Ayah? Apakah aku harus takut pada manusia ketika seharusnya hanya takut kepada Allah saja? Apakah Tuhanmu memerintahkanmu untuk menjadi anak yang tak berbakti? Tidak. Ia memerintahkanku untuk berbakti kepada ayahku selamanya. Ia pasangkan ini dengan keyakinan keesaannya yang merupakan inti Islam. Allah berkata, wa qadha rabbuka. Tolong Salim, bacakan ayat itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ketika semua memang seharusnya memperlakukan orang tua kita dengan kebaikan. Meskipun jika mereka tetap tak mempercayai Tuhan dan berusaha keras untuk memaksa anak mereka menjadi kafir, ia tak seharusnya mematuhi mereka dalam hal itu. Tetapi harus terus memperlakukan mereka dengan baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dulu dia adalah salah satu budakmu. Sekarang memimpinmu dalam pengetahuan Al-Quran serta agamamu. Itu sebabnya aku melihatnya pemimpinmu dalam salat. Ya Ayah, itu adalah berkah yang Allah berikan kepadanya. Dia hanya perlu mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, lalu ia akan mempelajarinya dengan hati. Dia membantuku belajar dan menjadi imamku dalam solat, dan tak ada salahnya dengan itu. Dunia dan semua yang ada di bumi sudah gila. Ini adalah akibat perbuatan Muhammad. Dia mengangkat yang rendah dan merendahkan para bangsawan. Tidak, dia menempatkan mereka semua pada tingkat yang sama. Satu-satunya yang membedakannya adalah ketakwaan pada Allah. Hanya Allah yang mengetahui dan memberikan ukurannya. Jika benar bahwa ia memberitahumu agar berbakti kepada orang tua, seperti apa yang kau bilang, beginikah caramu berbakti? Dengan membatahku
dan pindah dari agama kakek moyangmu. Ajakanku masuk agama itu tak ada hubungannya dengan kepatuhan. Demi Tuhannya Ka'bah, aku tak mau. Kaum Quraisy tak akan pernah berkata Utbah mengganti agamanya dan memisahkan diri dari kaumnya. Sudah cukup lama kita berdebat. Aku bersumpah bahwa kau harus kembali ke agama ayah dan kaummu. Ayah bersumpah? Demi apa ayah? Demi Lata dan Uzza? Demi berhala-berhala yang ayah buat itu? Dan ketika ayah telah membuat mereka, ayah bersujud diri di depan mereka. Maka apa yang kau buat telah menjadi yang kau sembah, dan apa yang kau ciptakan telah menjadi sang pencipta. Apakah ini lebih baik atau Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang telah menciptakan umat manusia dan memerintahkan mereka untuk hanya menyembah kepadanya dan untuk memuliakan sifat-sifatnya? Cintailah Allah. Semoga Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Bersikaplah adil sebagaimana Allah adil terhadapmu. Bersikaplah yang baik sebagaimana kau ingin Allah bersikap baik kepadamu. Jadilah sebuah masyarakat yang bersatu seperti Allah yang Maha Esa. Mana yang lebih baik? Ini atau keragaman Tuhan seperti perpecahan yang ada padamu, dan berhala yang kau buat dengan bentuk yang sesuai dengan keinginanmu sendiri? Apakah keadaan sudah sedemikian rusaknya sehingga orang bisa membuat Tuhannya sendiri? Ada apa ini? Kau meminta kami datang, pasti ada masalah yang serius. Jawab mereka, Abu Hudzaifah, katakanlah kepada kakak iparmu, Abu Sufyan. Katakanlah kepada mertuamu, Abu Yazid. Katakanlah pada Hindun, kakakmu. Apalagi yang telah dia lakukan? Tak ada yang lain selain dari apa yang Muhammad lakukan. Apakah anakmu telah berpindah agama? Kau sudah melakukannya? Kau sudah melakukan itu? Semoga Tuhan mengutukmu. Sungguh ini aib. Ini aib. Pukuli saja manusia durhaka ini. Manusia tak tahu terima kasih. Lawan dia, wahai kaum Abdu Syam. Cederai dan penjarakan dia sampai dia kembali ke agama kita. Jika tidak, ia akan menyebabkan aib yang kekal bagi kita. Ambil pakaianmu dan ikutlah dengan ayah sekarang. Kau sudah bukan istrinya lagi karena dia telah berpindah agama. Saya mengikuti agamanya, ayah. Saya tidak akan pernah meninggalkan dia atau meninggalkan agama saya. Betapa sesatnya kalian berdua. Abul Walid dan aku sendiri berusaha keras membuat orang meninggalkan Muhammad dan agar rakyat mengikuti langkah kita. Tapi malah kita menemukan musuh di rumah sendiri dan dari keturunan kita sendiri. Kewenangan apa lagi yang tersisa bagi kita di mata masyarakat? Mereka akan berkata, urus dulu rumah tanggamu. Dan mereka akan tepat untuk mengatakan itu. Itu semua terjadi ketika kau sedang sibuk berdebat tentang Muhammad, mengambil satu langkah maju dan satu langkah mundur. Mulailah dengan kau sendiri, sehingga masyarakat akan menghargai tindakanmu. Masyarakat? Yang kau pikirkan hanya masyarakat? Aku menyuruh kalian pada kebenaran dan kalian menyuruhku agar patuh pada masyarakat. Kebenaran adalah apa yang dikerjakan oleh masyarakat kita, dan apa yang mereka ketahui dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Siapa yang lebih baik? Orang yang memilih untuk dirinya sendiri, bekerja hari ini untuk masa depannya, dan membuka jalan bagi mereka yang mengikuti, atau orang yang membabi buta mengikuti orang yang sudah mati, dan memuliakan masa lalunya? Kau mengatakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Apa kalian tak lihat bahwa pengikut Muhammad meningkat? Bukankah mereka juga bagian dari masyarakat? Di mana kau akan berada jika Allah membuat kemenangan bagi agamanya? Wallahi, itu akan terjadi. Kau akan berkata apa ketika mayoritas masyarakat akan mengikutinya? Apa pada awalnya kau akan katakan itu palsu, tapi sekarang itu benar? Begitukah bagaimana kebenaran ditentukan? Jika hal ini terjadi dalam hidupmu, orang akan berusaha menyingkirkanmu. Lalu di mana kedudukanmu saat itu? Sekarang kamu musuhi Nabi karena takut akan jabatan dan kedudukanmu. Jika kau ingin mempertahankannya, bertindaklah sekarang dan masuk Islam.
sehingga kau akan memiliki jabatan yang sama seperti sekarang. Atau kedudukan seperti yang satu ini, mungkin lebih rendah lagi, karena ia memeluk Islam lebih dahulu. Karena itu penting bagi kita untuk lebih tegas dalam memusuhi Muhammad dan untuk mencegah masyarakat mendengarkannya, sehingga pengikutnya tidak bertambah banyak. Meski jika ini berarti harus menghunus pedang. La haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku sudah tak tahan lagi. Ya Aba Sufyan, maukah kau duduk dulu dan dengarkan apa yang kukatakan? Aku lebih suka mengorbankan telingaku. Dan kau Abu Yazid? Dan kau saudaraku? Mungkin para orang tua takut pada kaumnya setelah mereka dijadikan ketua. Kau masih muda dengan hati yang penuh semangat. Ayah kita tidak akan meninggalkan kaumnya, dan aku tidak akan meninggalkan ayahku. Mesti jika ia mengarahkanmu untuk menderita di neraka. Apa? Aku tak mengerti kata-katamu itu. Api neraka, surga, aku akan senang untuk memegelimu. Tapi itu akan membuat musuh kami senang. Aku lebih suka menunggu sampai ayahku membuat keputusannya. Ya Ma'syarul Quraisy, sampai kapan kalian akan tetap bersabar dengan Muhammad? Sedangkan kalian tahu pengikutnya semakin bertambah. Musim haji telah selesai, sebab itu ia semakin dikenal oleh semua suku-suku Arab. Apa kalian pikir debat dan adu argumentasi sudah cukup? Bukankah saatnya kita tunjukkan kekuatan kita kepada Muhammad dan sahabatnya, sehingga masalah ini selesai, meskipun itu berarti melawan Bani Hashim? Iya benar, sekarang sudah waktunya. Kau selalu menyetujui perkataanku di awal, tapi pada akhirnya menyanggahnya. Kita mengerti maksudmu, Umar. Aku setuju dengan sebagian dari apa yang kau katakan dan menolak sebagian yang lain. Pada bagian waktunya kita tegas, aku setuju. Aku akan menjadi yang pertama untuk menggunakan tongkat dan cambuk. Akan tetapi... Tapi apa lagi? Tapi kita jangan memusuhi Bani Hashim. Ini akan memulai peperangan di antara kaum Quraisy. Masalah ini terletak pada Muhammad dan pengikutnya di setiap kaum. Akan lebih baik jika setiap kaum menangani anggotanya yang sudah masuk Islam, menghukum, memenjarakan, atau melukai mereka sampai mereka kembali pada kita, sehingga tidak ada di antara kalian yang melihat kerabatnya dan berkata, orang ini melukai saudaraku, kemudian membalaskan dendamnya meski dia sendiri membenci agama Muhammad. Mulailah dari rumah kalian sendiri. Jika kalian melakukannya, maka keinginan kalian akan tercapai. Bisa diterima. Kau cukup adil hari ini, Umar. Kau memang adil, Umar. Namun, pernahkah kalian berpikir, mungkin dia menginginkan sesuatu? Mungkin dia menggunakan masalah agama ini supaya mendapatkan uang, kerajaan, kemewahan, wanita, atau yang lainnya. Bagaimana jika aku menemuinya dan menawarkan sesuatu padanya? Jika ia menerima, kita akan memberikannya, dan dia akan berhenti. Ya, pergilah ya Abul Walid. Tapi bagaimana jika ia tidak menerimanya? Maka lakukan yang kalian inginkan.
Ayahku ingin bicara pada Rasulullah. Iya, ayah. Sebab itu, aku cepat-cepat memberitahumu. Demi Latta, kau kembali dengan wajah yang berbeda setelah menemui Muhammad. Bagaimanakah hasilnya, ya Abul Walid? Aku mendengar hal yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Demi Tuhan, bukan seperti syair, ramalan, atau sihir. Ya Masyarul Quraisy, patuhi aku dan salahkan aku. Biarkanlah Muhammad dan pesan yang dibawanya. Apa yang dikatakan jelas akan membawa perubahan besar. Jika orang Arab membunuhnya, maka masalah kalian selesai. Jika ia menang atas mereka, kerajaan dan kehormatannya juga menjadi milik kalian. Dan kalian akan menjadi orang yang paling bahagia karena dia. Muhammad sudah menyihirmu dengan perkataan manisnya, ya Abul Walid. Terserah. Itu pandanganku. Ayahku benar. Jika kalian tak beriman pada Muhammad dan pesan yang dibawanya, setidaknya kalian bisa dengarkan nasihat ayahku. Tak beriman? Siapa yang tak beriman? Apa kau peduli dengan ayahmu dan agamanya? Mengapa kau tak duduk bersama kami dan bergabung dengan kami dalam menyusun rencana untuk menghadapi musuh kita? Ku dengar kau orang bijaksana dan kau juga Salim. Muhammad menghadapkan kita pada permasalahan yang sulit. Ayo Salim, beritahu apa yang harus kita lakukan pada Muhammad dan pengikutnya. Apakah kita jadikan mereka kelaparan? Atau menyerang mereka dengan kekerasan? Atau akan kita umumkan mereka di semua tempat? Hentikan Abu Hakam. Kenapa kau tak menyebutku Abu Jahal seperti yang diajarkan Muhammad? Apa yang kau maksud ya Abul Hakam? Apa kalian tak tahu bahwa Abu Hudzaifah telah menjadi seorang muslim? Dan begitu pula teman setianya, Salim bin... entahlah, saya tidak tahu. Kau pasti tahu itu. Kau tahu bahwa ia telah menjadi anakku. Aku tahu bahwa kau telah mengadopsinya. Tetapi mengenai ayah kandungnya, demi Latta aku tidak tahu. Dan aku tak peduli itu. Tepat sekali Rasulullah menjulukimu Abu Jahal. Kau jelas tak tahu tentang kebenaran dan kau hanya menyebarkan kebodohan. Pernahkah kalian mendengar warga Quraisy? Jika kalian tak menghormati kami, maka setidaknya kau harus menghormati orang tuamu, Abul Walid. Tentu saja ia tidak memerlukan aib yang kau berikan padanya. Ku bilang hentikan Abu Hakam, atau kau akan dengar yang tak kau suka. Apa ada yang lebih jahat dari apa yang kau lakukan ketika kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Kami akan mencelamu sebagai orang yang lemah pikiran dan akan menyebutmu sebagai orang yang tolol, baik kau atau keturunanmu. Semoga Allah mengutukmu, wahai musuh Allah, dasar manusia kotor dan jahat. Kau yang bodoh, jahat, manusia durhaka. Cukup ya Abul Hakam. Apa kau lupa bahwa dia adalah anakku? Apa dia ingat bahwa kau ayahnya dan tak terhindar dari perbuatannya? Demi Latta, kau telah cukup lama tahu bahwa ia mempercayai Muhammad. Dan kau menyembunyikan fakta itu. Jika tak bisa hentikan dia, kami akan timpakan semua kesalahan itu padamu. Jika ada yang mencoba menyentuhnya, akan kuhajar dia hingga menyesal. Dan Salim, dia bukan anakmu. Apa kau mau serahkan dia pada kami? Ketika seorang menjadi anak dari putraku, maka aku adalah kakeknya. Wahai kaum Quraisy, kalian dengar itu. Abul Walid tidak akan menyerahkan anak dan cucunya. Orang ini merasa senang bisa menemukan sebuah cacat di keluarga kami untuk memanfaatkannya melawan mereka. Bukankah akan lebih pantas bagimu untuk mengurus saudaramu, Salama ibnu Hisham, dan saudara tirimu, Ayasi bin Abi Rabi'ah?
karena keduanya juga muslim. Mengapa kamu sembunyi dari keduanya? Apa yang akan kau coba gunakan untuk menekanku? Urus rumah tanggamu sendiri sebelum kau mengurus rumah tangga orang lain. Apa-apaan ini? Lepaskan tanganmu. Abah Hakam, apa kau yang menyuruh mereka melakukan ini? Ini saatnya untuk menyatakan kebenaran. Apakah kalian meninggalkan agama kita? Jawab! Ya, kita sudah memeluk Islam. Kami akan menindak dan menghukum orang-orang bodoh seperti kalian yang mengikuti Muhammad. Meskipun mereka mungkin adalah saudara dan anak-anak kami, mereka harus kembali kepada kami atau akan dibiarkan membusuk. Bawa mereka. Ayo! أعينوني على هذين السفيهين.